Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ashifa Pujawi Danur Maisya dengan NIM 2019008161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan 7 topik pembahasan dalam mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Epsilon Septiarini. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama, Organization Behavior, yang kedua, Diversity on Organization, yang ketiga, Attitude and Job Satisfaction, yang keempat, Emotion and Moods, yang kelima, Personality and Values, yang keenam, Perception and Decision Making, yang ketujuh, Motivation Concept. Yang pertama, Organization Behavior atau perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi merupakan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Apa tujuan perilaku organisasi? Yang pertama, prediksi, yang kedua, eksplanasi, yang ketiga, pengendalian, yang keempat, perspektif, yang kelima, melatih kepekaan. Apa pentingnya mempelajari perilaku organisasi? Yakni untuk mengetahui perilaku manusia, baik individu maupun kelompok. Apa saja tantangan dalam peluang perilaku organisasi? Yang pertama, merespon tekanan ekonomi, yang kedua, merespon globalisasi, yang ketiga, meningkatnya penugasan ke luar negeri, yang keempat, bekerja dengan orang-orang yang berbeda budaya. Kesimpulannya, perilaku organisasi mampu menginvestigasi dampak individu, kelompok, dan struktur atas perilaku dalam sebuah organisasi. Dan perilaku organisasi menerapkan pengetahuan untuk membuat organisasi bekerja dengan lebih efektif. Secara khusus, perilaku organisasi fokus mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas, mengurangi absen, perputaran pekerja, dan perilaku menyimpan di tempat kerja, serta meningkatkan perilaku kewarganegaraan organisasi dan kepuasan kerja. Topik yang kedua yaitu Diversity in Organization atau keragaman dalam organisasi. Ya, ini perbedaan di dalam suatu organisasi. Perbedaan itu berupa usia, agama, ras, fisik, dan gender. Yang pertama, tingkat keragaman dalam organisasi. Yang pertama, level permukaan, perbedaan dalam karakteristik jenis kelamin, suku, ras, umur, atau disabilitas. Yang kedua, level dalam, perbedaan dalam karakteristik nilai, kepribadian, dan keinginan. Yang kedua, diskriminatif, yakni merupakan sikap membedakan golongan, misalkan golongan agama, etnis, suku, dan ras. Dilihat dari biografisnya, umur, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, masa kerja, agama, orientasi seksual, dan identitas gender, dan identitas budaya. Dan dilihat dari kemampuannya ada 3. Yang pertama, intelektual, yang kedua, fisik, yang ketiga, peran disabilitas. Topik yang ketiga yaitu Attitude and Job Satisfaction atau sikap dan kepuasan dalam kerja. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Hal-hal yang terdapat pada sikap. Yang pertama, 3 komponen sikap. Ada komponen kognitif, yaitu segmen pendapat atau opini atau keyakinan dari sikap tersebut. Yang kedua, komponen afektif, segmen emosional atau perasaan dari sikap tersebut. Yang ketiga, komponen perilaku, niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Yang kedua, sikap kerja yang utama, merujuk ke perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan. Selanjutnya, komitmen organisasi adalah tingkat di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya dan berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Tingkat komitmen organisasi seseorang individu merupakan indikator yang lebih baik mengenai pengunduran diri karyawan daripada indikator kepuasan kerja yang lebih sering digunakan. Selanjutnya, keterlibatan pekerja merupakan tingkat di mana seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan menganggap kinerjanya penting bagi nilai-nilainya. Karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dengan kuat mengaitkan dirinya jenis kerja yang dilakukannya
dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu. Selanjutnya, dukungan organisasi. Tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Selanjutnya, kepuasan kerja. Menurut Stephen Robbins, kepuasan kerja merupakan sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Selanjutnya, respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ada kesetiaan, aspirasi, pengabdian, dan excitement keluar. Ada beberapa pengaruh dalam kepuasan kerja dan kinerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan OCB, kepuasan kerja pelanggan, kepuasan kerja dan ketidakhadiran, kepuasan kerja dan perputaran karyawan, kepuasan kerja dan perilaku menyimpang. Kesimpulannya, manajer harus tertarik akan sikap para karyawannya, selalu memberikan peringatan mengenai permasalahan. Manajer juga harus meningkatkan sikap pekerja secara efektif untuk keberhasilan organisasi agar kepuasan kerja karyawan menjadi fokus dan mampu mengevaluasi tingkat kepuasan karyawan. Selalu berpikir hal lain selain gaji untuk memotivasi karyawan dan selalu wajib mengukur sikap karyawan secara objektif. Bahasan yang keempat adalah emotion and moods, emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Ada strategi-strategi bagi pengaturan emosi: seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpan di tempat kerja, keselamatan dan cedera di tempat kerja. Bagaimana manajer dapat memberi suasana hatinya? Kesimpulannya, emosi dan suasana hati sama-sama afektif sifatnya, tetapi mereka juga berbeda. Suasana hati lebih umum dan kurang konseptual daripada emosi. Bahasan yang kelima adalah personality and values atau kepribadian dan nilai. Kepribadian, apa sih itu kepribadian? Kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu bereaksi dengan orang lain. Dan indikator tipe Myers-Briggs ada ekstrovert, perasa, memikirkan, dan menilai. Dokter ada 3 di dalamnya. Yang pertama, machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Ada teori dalam kepribadian ada 2. Yang pertama, teori kekuatan situasi. Cara kepribadian ini bergantung pada kekuatan situasi, yang dimana tingkat dimana norma-norma petunjuk atau standar mendekati perilaku yang tidak pantas. Yang kedua, teori aplikasi sifat. Teori ini memprediksi bahwa beberapa situasi atau peristiwa. Nilai. Apa sih itu nilai? Nilai mengandung ide-ide yang penting dari seorang individu, baik apa yang benar, baik apa yang diinginkan, atau baik yang salah, yang memiliki atribut isi atau intensitas. Nilai terbagi menjadi 2. Yang pertama, nilai terminal, merujuk pada hasil akhir seseorang yang diinginkan. Yang kedua, nilai instrumental, merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Selanjutnya, sistem nilai. Ada kebebasan, kesenangan, hormat diri, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan, dan merupakan sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai yakni sebagai fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta berpengaruh persepsi terhadap kita. Selanjutnya, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang dalam bekerja, yang dimana bahwa kepuasan tertinggi adalah ketika kecocokan orang dengan pekerjaan. Yang kedua, kecocokan orang dalam organisasi, di mana melihat kecocokan kepribadian pekerja dengan budaya keseluruhan organisasi dibandingkan dengan karakteristik setiap pekerjaan. Pembahasan yang keenam
adalah perception and decision making atau persepsi dan pengambilan keputusan. Pengertian persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor dari seseorang, ada sikap, motivasi, minat pengalaman, harapan. Faktor-faktor dalam situasi, ada waktu, keadaan kerja, keadaan sosial, faktor-faktor dalam target, sesuatu yang baru, gerakan-gerakan, suara, ukuran latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Ada teori atribusi, sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal ataupun eksternal. Teori atribusi ada dua. Yang pertama, kesalahan atribusi fundamental, yakni kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Yang kedua, bias pelayanan diri atau self-serving bias, kecenderungan individu untuk mengontribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Jalan pintas menilai orang lain. Yang pertama ada persepsi selektif, efek halu, efek kontras, dan efek stereotip. Selanjutnya, aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Ada wawancara, ekspektasi kinerja, dan evaluasi kinerja. Pengambilan keputusan dalam organisasi ada tiga. Yang pertama, rasional, sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Yang kedua, rasionalitas terbatas, atau sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Yang ketiga, intuisi, sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Selanjutnya, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias selalu percaya diri. Yang kedua, bias jangkar. Yang ketiga, bias konfirmasi. Yang keempat, bias ketersediaan. Yang kelima, eskalasi komitmen. Yang keenam, kesalahan acak. Yang ketujuh, aversi resiko. Yang kedelapan, bias retrospeksi. Batasan organisasi dalam etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, batasan organisasi, evaluasi kelompok kerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan baku akibat sistem. Topik pembahasan yang ketujuh atau yang terakhir, motivation concept atau konsep motivasi, merupakan proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Yang pertama, teori awal mengenai motivasi adalah teori hierarki. Ada kebutuhan ada 5. Yang pertama, fisiologis, yakni berupa kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, dan seks. Yang kedua, rasa nyaman, ada keamanan dan perlindungan dari bahaya. Yang ketiga, sosial, ada kasih sayang, rasa memiliki, dan penerimaan. Yang keempat, penghargaan, harga diri, kemandirian atau internal, status, pengangkatan, perhatian atau eksternal. Yang kelima, aktualisasi diri, dorongan yang mampu membentuk seseorang. Yang kedua ada teori X dan Y, merupakan mengusulkan kedua sudut pandang yang berbeda mengenai manusia. Yang ketiga ada teori 2 faktor, suatu teori yang mengaitkan faktor intrinsik dan kepuasan kerja dan menggabungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Juga disebut dengan teori motivasi murni. Selanjutnya ada teori kebutuhan MC Skillen, atau suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian kekuasaan adalah kebutuhan yang penting dalam membantu jalannya motivasi. Selanjutnya menginterpretasi teori-teori kontemporer mengenai motivasi ada 6. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri merupakan teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan berpengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Yang kedua, teori penetapan tujuan, tentang bagaimana para manajer mengoperasikan teori penetapan tujuan, yakni dengan manajemen berdasarkan tujuan, yang mana menekankan penetapan tujuan secara partisipatif. Yang ketiga, teori aplikasi diri, yang mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Semakin tinggi efikasi dia, maka semakin tinggi percaya dia. Yang keempat, teori penguatan,
yang mengambil dari sudut pandang berlawanan dengan behavioristik yang menyatakan kondisi penguatan perilaku. Teori penguatan mengabaikan keadaan dari dalam individu dan hanya memusatkan perhatian semata pada apa yang terjadi ketika dia melakukan beberapa tindakan. Yang kelima, teori keadilan atau keadilan organisasi menyatakan bahwa perbandingan individualis mengenai input dan output pekerjaan dan mereka dan kemampuan untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang keenam, teori eksploitasi. Teori yang menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasinya. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.